Tahukah Anda, ada sebuah amalan yang terdengar sangat sederhana, tetapi dalam kisah para ulama Jawa dipercaya mampu membuka jalan bagi hajat yang terasa mustahil. Konon, amalan ini pernah diajarkan oleh seorang wali besar yang namanya begitu dihormati dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Seorang guru spiritual yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memahami rahasia hati manusia. Beliau adalah Sunan Giri. Dikisahkan, suatu hari datang seorang lelaki dengan wajah penuh kegelisahan. Hidupnya terasa buntu, usaha yang dijalankan selalu gagal, doa yang dipanjatkan terasa seperti tidak pernah sampai ke langit. Dengan suara penuh harap, lelaki itu berkata, "Guru, apakah masih ada jalan bagi orang seperti saya?" Sunan Giri menatapnya dengan tenang, seolah mampu melihat kegundahan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Lalu beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat singkat, tetapi penuh makna. Sebuah amalan yang tidak rumit, tidak membutuhkan tempat khusus, tidak memerlukan syarat yang berat. Namun yang mengejutkan, banyak orang yang mendengar nasihat itu justru merasa heran, karena amalan tersebut hanya satu kalimat yang sangat kita kenal. Kalimat yang sering kita ucapkan setiap hari, tetapi mungkin jarang kita rasakan kedalamannya. Apakah benar amalan sederhana ini bisa menjadi kunci perubahan hidup seseorang? Dan apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik nasihat Sunan Giri itu? Mari kita telusuri kisahnya sampai akhir, karena mungkin saja di dalam kisah ini ada pelajaran yang bisa mengubah cara kita memandang doa dan harapan dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel Cakis, tempat kita bersama-sama menyelami kisah-kisah Islam penuh hikmah, sejarah para ulama, para wali Allah, serta pelajaran spiritual yang seringkali tersembunyi di balik perjalanan hidup mereka. Di channel ini, kita tidak hanya sekadar mendengar cerita, kita mencoba memahami makna di balik setiap kisah, mengambil pelajaran dari pengalaman para orang soleh, dan berharap semoga kisah-kisah ini bisa menguatkan iman serta menenangkan hati kita di tengah kehidupan yang penuh ujian. Karena seringkali, di saat manusia merasa hidupnya buntu, merasa doanya lama terkabul, atau merasa kehilangan arah, justru disitulah kita membutuhkan nasihat dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Nasihat yang sederhana, tetapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik dan jarang dibahas secara mendalam. Sebuah kisah yang berhubungan dengan salah satu wali besar di tanah Jawa, yaitu Sunan Giri. Beliau dikenal sebagai ulama besar, pendakwah yang bijaksana, sekaligus guru spiritual yang banyak memberikan nasihat penuh hikmah kepada murid-muridnya. Dalam kisah ini, diceritakan bagaimana Sunan Giri pernah memberikan sebuah amalan yang sangat sederhana kepada seseorang yang sedang berada dalam kesulitan hidup. Amalan yang tidak panjang, tidak rumit, tetapi mengandung makna spiritual yang sangat dalam. Namun yang membuat kisah ini begitu menarik adalah pesan di balik amalan tersebut. Sebuah pesan yang mengajarkan kita bahwa terkadang yang membuat doa terasa jauh bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati kita sendiri yang belum benar-benar hadir ketika memohon kepadanya. Karena itu, pastikan Anda menonton kisah ini sampai selesai. Siapa tahu, di dalam cerita ini ada pelajaran yang bisa membuka cara pandang kita tentang doa, tentang harapan, dan tentang bagaimana seorang hamba seharusnya kembali mendekat kepada Tuhannya. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, kami ingin mengajak Anda semua untuk ikut menjadi bagian dari keluarga besar channel Cakis. Jika Anda menyukai kisah-kisah Islami penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cakis, tekan tombol like, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan pengingat dan ketenangan hati. Karena bisa jadi, satu kisah yang Anda bagikan hari ini menjadi sebab seseorang kembali menemukan harapan dalam hidupnya. Sekarang, mari kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini. Sebuah kisah tentang nasihat sederhana dari Sunan Giri yang dipercaya mampu menghidupkan kembali harapan seseorang yang hampir putus asa. Wali yang menghidupkan hati manusia. Di tanah Jawa pada masa lalu, ketika Islam mulai tumbuh dan menyebar dengan kuat, ada satu nama yang begitu dihormati oleh masyarakat. Nama itu disebut dengan penuh takzim oleh para santri, para ulama, bahkan oleh para pemimpin kerajaan. Dialah Sunan Giri. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang wali yang memiliki ilmu agama yang mendalam, tetapi juga sebagai seorang guru yang mampu memahami keadaan hati manusia.
Banyak orang datang kepadanya bukan hanya untuk belajar ilmu fikih atau membaca Al-Quran, tetapi juga untuk mencari ketenangan batin yang sering hilang di tengah kehidupan. Pesantren yang beliau dirikan di Giri pada masa itu menjadi tempat berkumpulnya para pencari ilmu dari berbagai daerah, dari pelosok desa hingga dari lingkungan kerajaan. Banyak orang datang menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa duduk di majelisnya. Namun yang membuat Sunan Giri begitu dicintai bukan hanya karena ilmunya yang luas, melainkan karena kelembutan sikapnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang mampu mendengarkan keluh kesah orang lain dengan penuh perhatian. Ketika seseorang datang dengan hati yang gelisah, beliau tidak langsung memberi nasihat panjang. Seringkali, beliau hanya menatap dengan tenang, lalu memberikan satu atau dua kalimat yang justru menyentuh bagian terdalam dari hati orang yang datang kepadanya. Banyak orang berkata bahwa di hadapan Sunan Giri, seseorang seolah tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada di dalam hatinya. Seolah-olah beliau mampu merasakan kegelisahan yang tidak terucapkan oleh kata-kata. Suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat dan angin lembut bertiup melewati halaman pesantren, seorang lelaki datang dengan langkah yang berat. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, dan dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa ia sedang memikul beban hidup yang tidak ringan. Lelaki itu berjalan perlahan memasuki halaman pesantren. Ia melihat para santri sedang belajar, sebagian membaca Al-Quran, sebagian lainnya berdiskusi tentang ilmu agama. Suasana tempat itu terasa damai, sangat berbeda dengan kegelisahan yang memenuhi hatinya. Dengan hati yang penuh harap, ia menanyakan kepada salah satu santri apakah ia bisa bertemu dengan Sunan Giri. Santri itu mengangguk dengan ramah dan mempersilahkannya menunggu. Tidak lama kemudian lelaki itu dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan sederhana tempat Sunan Giri biasa menerima tamu. Ruangan itu tidak mewah, bahkan sangat sederhana. Hanya ada tikar, beberapa kitab, dan lampu minyak yang menggantung di salah satu sudut ruangan. Disitulah Sunan Giri duduk dengan tenang. Wajah beliau memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sorot matanya lembut tetapi dalam, seolah-olah menyimpan kebijaksanaan dari perjalanan hidup yang panjang. Lelaki itu menundukkan kepala dengan hormat. Beberapa saat ia terdiam, seakan mencari keberanian untuk berbicara. Namun sebelum ia sempat membuka suara, Sunan Giri justru lebih dahulu berbicara dengan nada yang sangat tenang. "Anakku, engkau datang membawa kegelisahan." Kalimat itu membuat lelaki tersebut terkejut. Ia merasa seolah-olah isi hatinya terbaca dengan jelas. Air matanya tiba-tiba mengalir tanpa bisa ditahan. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Guru, hidup saya terasa sangat berat. Usaha yang saya jalankan selalu gagal. Rezeki terasa sempit. Doa yang saya panjatkan setiap malam seakan tidak pernah menemukan jawabannya." Ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Kadang saya merasa, mungkin Allah sudah tidak lagi mendengar doa saya." Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Para santri yang berada di luar bahkan bisa merasakan kesunyian yang dalam dari ruangan tersebut. Sunan Giri tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatap lelaki itu dengan penuh kasih, seolah memahami luka yang selama ini disimpan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, beliau berkata dengan suara lembut, "Bukan Allah yang menjauh dari hambanya." Beliau berhenti sejenak. Seringkali justru hati manusia yang terlalu jauh dari Tuhannya. Lelaki itu terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi seakan menghantam kesadarannya. Ia mulai memahami bahwa mungkin selama ini yang lelah bukan hanya hidupnya, tetapi juga hatinya. Dan dari pertemuan sederhana di ruangan kecil itu, sebuah nasihat yang tidak pernah ia duga akan segera ia dengar. Nasihat yang kelak mengubah cara pandangnya tentang doa, harapan, dan tentang bagaimana seorang manusia seharusnya kembali mendekat kepada Allah. Amalan yang terlihat terlalu sederhana. Suasana di ruangan kecil itu terasa begitu tenang. Hanya terdengar suara angin yang sesekali menyentuh dinding bambu pesantren. Lelaki yang datang dengan hati penuh kegelisahan itu masih menundukkan kepalanya, mencoba menahan perasaan yang bercampur antara harapan dan keputusasaan. Di hadapannya, Sunan Giri duduk dengan sikap yang tenang. Wajah beliau memancarkan keteduhan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih damai. Beberapa saat keduanya terdiam. Lalu lelaki itu kembali berbicara dengan suara pelan.
"Guru, apakah masih ada jalan bagi orang seperti saya?" Sunan Giri menatapnya dengan penuh perhatian. Tatapan itu bukan tatapan yang menghakimi, melainkan tatapan seorang guru yang memahami betapa berat perjalanan hidup seorang manusia. Beliau kemudian berkata dengan suara lembut, "Setiap hamba selalu memiliki jalan kembali kepada Allah." Lelaki itu mengangkat kepalanya sedikit. Ada secerca harapan yang mulai muncul di wajahnya. Namun ia masih merasa ragu. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Guru?" tanyanya. Ia mungkin membayangkan bahwa Sunan Giri akan memberinya amalan yang panjang. Mungkin doa yang harus dibaca setiap malam dengan syarat tertentu. Atau mungkin riyadhah yang berat yang harus dijalani selama berhari-hari. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Sunan Giri tersenyum tipis. Beliau lalu berkata, "Jika engkau ingin hatimu kembali hidup, maka hidupkanlah ia dengan mengingat Allah." Lelaki itu mengangguk pelan. Tetapi ia masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Kemudian Sunan Giri melanjutkan dengan kalimat yang sangat sederhana. "Bacalah Bismillah berulang-ulang." Lelaki itu sempat terdiam. Ia tidak menyangka amalan yang diberikan begitu singkat. "Berapa kali saya harus membacanya, Guru?" tanyanya dengan hati-hati. Sunan Giri menjawab dengan tenang. "Bacalah hingga 786 kali." Mendengar jumlah itu, lelaki tersebut sedikit terkejut. Bukan karena terlalu banyak, tetapi justru karena terasa sangat sederhana. Di dalam hatinya muncul pertanyaan. Benarkah hanya dengan membaca Bismillah sebanyak itu kehidupannya bisa berubah? Seakan memahami apa yang ada di dalam pikiran lelaki itu, Sunan Giri kembali berbicara. Manusia sering menganggap sesuatu bernilai dari seberapa rumit ia melakukannya. Beliau berhenti sejenak. Tetapi di sisi Allah, yang dinilai bukan kerumitannya, melainkan keikhlasan hati ketika melakukannya. Lelaki itu mulai memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut sang wali. Namun ada satu hal lagi yang membuatnya semakin penasaran. Sunan Giri kemudian menambahkan sesuatu yang tidak biasa. "Ketika engkau membaca Bismillah itu," beliau menatap lelaki tersebut dengan dalam. "Niatkan bacaan itu untuk ruhmu sendiri." Kalimat itu membuat lelaki tersebut semakin bingung. Ruhnya sendiri. Selama ini ia hanya mengetahui bahwa doa dipanjatkan kepada Allah. Tetapi kali ini ia diminta membaca Bismillah sambil meniatkannya kepada ruh dirinya sendiri. Melihat kebingungan di wajah tamunya, Sunan Giri tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Beliau berkata, "Tubuh manusia bisa berjalan kemana saja, tetapi seringkali ruhnya tertinggal dalam kelelahan." Lelaki itu terdiam. Ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia memang sibuk berusaha memperbaiki hidupnya. Ia bekerja keras, memikirkan rezeki, memikirkan masalah, memikirkan masa depan. Tetapi mungkin ia jarang benar-benar memperhatikan keadaan hatinya sendiri. Sunan Giri melanjutkan dengan suara yang lembut namun penuh makna. Ketika ruh seseorang hidup, maka harapannya kepada Allah akan hidup. Ketika harapan hidup, maka doa tidak lagi terasa berat. Beliau kemudian menatap lelaki itu dengan penuh ketenangan. "Cobalah amalan itu. Lakukan dengan hati yang tenang. Jangan terburu-buru." Lelaki itu menarik napas panjang. Amalan itu memang terlihat sangat sederhana. Namun entah mengapa, di dalam hatinya mulai muncul rasa penasaran yang sangat dalam. Apa sebenarnya yang akan terjadi jika ia benar-benar melakukannya? Apakah benar bacaan yang begitu singkat itu mampu mengubah sesuatu dalam hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikirannya. Namun satu hal yang ia rasakan saat itu juga. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh kembali di dalam hatinya. Harapan yang selama ini hampir padam karena kelelahan hidup. Dan tanpa ia sadari, nasihat sederhana dari Sunan Giri itu akan segera membawanya pada pengalaman spiritual yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rahasia di balik kalimat yang selalu kita ucapkan. Malam itu, setelah meninggalkan pesantren Sunan Giri, lelaki tersebut berjalan pulang dengan pikiran yang penuh tanda tanya.
Langkahnya pelan menyusuri jalan tanah yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Namun di dalam kepalanya, kata-kata Sunan Giri terus terngiang. Bacalah Bismillah hingga 786 kali. Amalan itu terdengar begitu sederhana, terlalu sederhana bahkan, hingga ia sempat bertanya-tanya dalam hati, mengapa seorang wali besar memberikan amalan yang terlihat begitu mudah? Bukankah biasanya amalan para ulama dipenuhi dengan wirid panjang, doa-doa yang sulit dihafal, atau riadoh yang membutuhkan kesabaran luar biasa? Tetapi kali ini, hanya satu kalimat yang sangat pendek. Bismillah. Kalimat yang selama ini ia ucapkan hampir setiap hari. Ia mengucapkannya sebelum makan. Ia mengucapkannya sebelum bekerja. Ia bahkan sering mengucapkannya sebelum memulai sesuatu yang penting. Namun anehnya, ia baru menyadari sesuatu. Selama ini ia hanya mengucapkannya, tetapi jarang merasakannya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencoba memikirkan makna dari kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia berhenti berjalan sejenak. Kalimat itu sebenarnya bukan sekadar pembuka. Kalimat itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pernyataan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia seharusnya dimulai dengan mengingat Allah. Namun dalam kesibukan hidup, manusia sering melupakan makna itu. Mereka mengucapkan bismillah dengan cepat, hampir tanpa kesadaran. Seakan-akan hanya sebuah kebiasaan. Padahal para ulama sejak dahulu menjelaskan bahwa di dalam kalimat bismillah terkandung makna yang sangat dalam. Ia adalah kunci keberkahan. Sebuah pengingat bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izin dari Allah. Ketika seseorang benar-benar menyebut nama Allah dengan hati yang hadir, sebenarnya ia sedang menghubungkan dirinya dengan sumber kekuatan terbesar di alam semesta. Lelaki itu kembali berjalan perlahan. Sekarang pikirannya mulai dipenuhi rasa penasaran. Mengapa Sunan Giri menyuruhnya membaca bismillah sebanyak itu? Apakah hanya untuk memperbanyak dzikir? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik nasihat tersebut? Ia kemudian teringat satu kalimat lain yang diucapkan Sunan Giri sebelum ia pergi. Niatkan kepada ruhmu sendiri. Kalimat itu terasa semakin misterius. Ruhnya sendiri. Selama ini ia lebih sering memikirkan kebutuhan tubuhnya. Ia bekerja keras agar bisa makan. Ia berusaha agar hidupnya lebih baik. Ia memikirkan masa depan keluarganya. Tetapi jarang sekali ia benar-benar memikirkan keadaan ruhnya. Padahal para ulama sering mengatakan bahwa ruh manusia seperti sebuah cahaya. Ketika ia dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, cahaya itu menjadi terang. Namun ketika manusia terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan Tuhannya, cahaya itu perlahan menjadi redup. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Sunan Giri. Mungkin selama ini yang lelah bukan hanya tubuhnya, tetapi juga ruh yang terlalu lama tidak diberi makanan spiritual. Ia menghela napas panjang. Semakin ia memikirkan nasihat itu, semakin besar rasa penasaran di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya akan ia rasakan jika benar-benar membaca bismillah sebanyak itu? Apakah hanya sekedar bacaan biasa? Ataukah ada sesuatu yang akan berubah di dalam dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat malam terasa lebih panjang. Langit di atasnya tampak begitu luas, dipenuhi bintang yang berkilauan. Seolah-olah mengingatkannya bahwa kehidupan manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah yang begitu besar. Dan di tengah kesunyian malam itu, sebuah keputusan akhirnya muncul di dalam hatinya. Ia akan mencoba amalan itu. Bukan sekadar membaca dengan lisan, tetapi mencoba melakukannya dengan kesadaran penuh, seperti yang diajarkan oleh Sunan Giri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu apakah hidupnya benar-benar akan berubah. Namun satu hal yang pasti, rasa penasaran yang tumbuh di dalam hatinya kini telah berubah menjadi sebuah tekad.
Dan tanpa ia sadari, malam berikutnya akan menjadi malam yang sangat berbeda dalam perjalanan hidupnya. Ketika ruh mulai dibangunkan. Malam berikutnya datang dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Langit tampak gelap, hanya dihiasi cahaya bulan yang menggantung tenang di antara bintang-bintang. Angin malam berhembus perlahan, membawa kesejukan yang menenangkan. Di dalam rumahnya yang sederhana, lelaki itu duduk sendirian di atas tikar. Lampu minyak kecil di sudut ruangan memancarkan cahaya redup yang berayun lembut mengikuti gerakan angin. Ia menatap kosong beberapa saat. Pikirannya kembali mengingat pertemuannya dengan Sunan Giri. Nasihat sang wali masih terngiang jelas di dalam hatinya. Bacalah bismillah hingga 786 kali. Niatkan kepada ruhmu sendiri. Awalnya ia masih merasa ragu. Apakah benar amalan sesederhana itu bisa membawa perubahan? Namun di sisi lain, ia merasa tidak punya pilihan lain. Hidupnya sudah terlalu lama dipenuhi kegelisahan. Doa-doanya terasa seperti berjalan tanpa arah. Malam itu, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ia menarik nafas panjang, lalu menutup matanya perlahan. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia mulai membaca. Bismillah. 1 kali. Suasana ruangan tetap sama. Tidak ada yang berubah. Ia melanjutkan lagi. Bismillah. 2 kali. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi seperti kebanyakan manusia, pikirannya masih berlari kemana-mana. Kadang teringat masalah hidupnya, kadang teringat kegagalan usaha yang membuatnya hampir putus asa. Namun ia tetap melanjutkan. Bismillah. 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 Puluhan kali berlalu. Awalnya ia merasa seperti hanya mengulang sebuah kata. Tetapi semakin lama, sesuatu yang aneh mulai ia rasakan. Nafasnya menjadi lebih tenang. Pikirannya yang semula berantakan perlahan mulai melambat. Seolah-olah setiap kali ia menyebut nama Allah, ada sesuatu yang membersihkan bagian terdalam dari hatinya. Ia terus membaca. 100 kali. 200 kali. Di luar rumah, malam semakin larut. Suara jangkrik terdengar semakin jelas, dan angin malam berhembus lembut melewati jendela bambu. Namun lelaki itu masih duduk di tempatnya. Kini ia tidak lagi merasa terburu-buru. Bahkan tanpa sadar, setiap kali ia mengucapkan bismillah, hatinya terasa semakin ringan. Seperti ada beban yang selama ini menekan dadanya perlahan mulai terangkat. Ketika hitungan semakin mendekati ratusan berikutnya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul. Dadanya terasa hangat. Bukan panas, tetapi hangat seperti ketenangan yang perlahan memenuhi ruang di dalam hatinya. Ia teringat kembali kata-kata Sunan Giri. Hidupkanlah ruhmu. Mungkin inilah yang dimaksud oleh sang wali. Selama ini ia terlalu sibuk memikirkan dunia. Ia mengejar rizki, memikirkan kegagalan, memikirkan masa depan yang tidak pasti. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar tenang. Ketika bacaan itu terus berlanjut, tiba-tiba matanya terasa basah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti perasaan rindu yang selama ini terpendam, kini akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Ia terus membaca. Bismillah. Bismillah.
Sekarang, setiap kali kalimat itu keluar dari bibirnya, ia tidak lagi merasa seperti sedang mengulang kata. Ia merasa seperti sedang memanggil Tuhannya. Dan di dalam kesunyian malam itu, lelaki tersebut mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kedamaian yang perlahan memenuhi hatinya. Sebuah ketenangan yang membuat semua masalah hidupnya terasa tidak lagi seberat sebelumnya. Ia belum menyelesaikan hitungannya. Namun ia sudah mulai merasakan sesuatu yang berubah. Seolah-olah di dalam dirinya, ada bagian yang selama ini tertidur, kini perlahan mulai terbangun. Malam terus berjalan perlahan. Lampu minyak di sudut ruangan masih menyala redup, memantulkan bayangan lembut di dinding bambu rumah sederhana itu. Lelaki tersebut masih duduk di tempat yang sama. Tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya terlipat di pangkuan. Bibinya masih terus bergerak pelan. Bismillah, bismillah, bismillah. Hitungannya sudah melewati ratusan. Namun kini ia tidak lagi terlalu memikirkan angka. Perhatiannya justru tertuju pada sesuatu yang sedang terjadi di dalam dirinya. Sejak awal membaca, ia memang berharap sesuatu akan berubah. Namun yang ia rasakan sekarang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Masalah hidupnya belum selesai. Usahanya belum tiba-tiba berhasil. Keadaan hidupnya masih sama seperti kemarin. Tetapi anehnya, hatinya terasa sangat berbeda. Seolah-olah beban yang selama ini menekan dadanya perlahan mulai terangkat. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih tenang. Bismillah. Ketika kalimat itu keluar dari bibirnya lagi, tiba-tiba ia teringat perjalanan hidupnya selama ini. Semua kegagalan yang pernah ia alami, semua usaha yang tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Selama ini ia selalu menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan nasib. Kadang bahkan ia sempat merasa Allah tidak mendengar doanya. Namun di tengah bacaan yang terus ia ulang malam itu, sebuah kesadaran perlahan muncul di dalam hatinya. Mungkin selama ini ia memang berdoa, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Ia memohon kepada Allah, tetapi di saat yang sama hatinya dipenuhi ketakutan, keraguan, dan rasa putus asa. Dan tanpa ia sadari, air matanya kembali jatuh. Satu tetes, lalu satu lagi. Air mata itu tidak bisa ia tahan lagi. Ia terus membaca di antara tangis yang semakin dalam. Bismillah, bismillah. Kini setiap kali ia menyebut nama Allah, hatinya terasa semakin lembut. Seperti ada pintu yang selama ini tertutup rapat, perlahan mulai terbuka. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai menangis seperti itu. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar jujur di hadapan Allah. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi usaha untuk terlihat kuat. Ia hanya seorang hamba yang lelah, yang akhirnya kembali mengingat Tuhannya. Tangisnya semakin dalam, namun anehnya, tangisan itu justru membuat hatinya terasa lebih ringan, seolah-olah setiap air mata yang jatuh membawa pergi sebagian dari beban yang selama ini ia pendam. Ia teringat kembali wajah Sunan Giri ketika memberikan nasihat kepadanya. Tatapan tenang itu, suara lembut yang penuh kebijaksanaan, dan sekarang ia mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak ia mengerti. Amalan ini bukan sekadar mengulang sebuah kalimat. Amalan ini seperti sebuah perjalanan untuk kembali menemukan hati yang selama ini tersesat di tengah kesibukan dunia. Ketika bacaan terus berlanjut mendekati hitungan terakhir, lelaki itu mulai merasakan kedamaian yang sangat dalam. Masalah hidupnya memang belum hilang, tetapi kini ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa seperti baru saja menyerahkan semua kegelisahannya kepada Allah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, di tengah tangis dan zikir yang terus mengalir, lelaki itu merasakan sesuatu yang sangat berharga. Harapan yang selama ini hampir hilang, kini kembali hidup di dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, malam penuh tangisan itu bukanlah tanda kelemahan. Justru malam itulah yang akan menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Ketika jalan yang tertutup mulai terbuka, pagi itu datang seperti biasa. Matahari perlahan naik di ufuk timur, menyinari atap-atap rumah penduduk dan ladang yang terbentang di kejauhan. Burung-burung mulai berkicau,
dan kehidupan desa kembali bergerak seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi lelaki itu, pagi tersebut terasa berbeda. Malam sebelumnya telah meninggalkan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia memang tidak melihat kejadian aneh, tidak mendengar suara gaib, dan tidak menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang berubah. Hatinya lah yang berubah. Ketika ia bangun dari tidurnya, ia merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dada yang biasanya dipenuhi kecemasan, kini terasa jauh lebih lapang. Masalah hidupnya masih ada, hutang yang harus dibayar belum hilang. Usaha yang pernah gagal juga belum tiba-tiba berubah menjadi sukses. Namun anehnya, ia tidak lagi merasa terhimpit seperti sebelumnya. Seolah-olah ada keyakinan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Keyakinan bahwa hidupnya tidak sedang berjalan tanpa arah. Hari itu, ia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia pergi ke tempat usahanya yang sederhana, sebuah pekerjaan kecil yang selama ini sering membuatnya merasa putus asa karena hasilnya tidak menentu. Biasanya ia bekerja dengan pikiran penuh kekhawatiran. Tetapi pagi itu berbeda. Ia memulai pekerjaannya dengan satu kalimat yang kini terasa jauh lebih dalam maknanya. Bismillah. Kalimat yang semalam ia ulang ratusan kali, kini terasa lebih hidup di dalam hatinya. Hari demi hari mulai berlalu. Ia tetap melanjutkan amalan yang diajarkan Sunan Giri setiap malam. Duduk dengan tenang, mengulang kalimat yang sama, mencoba menghadirkan hatinya setiap kali menyebut nama Allah. Dan perlahan, perubahan-perubahan kecil mulai muncul dalam kehidupannya. Pada suatu hari, seorang pelanggan lama yang sudah lama tidak terlihat tiba-tiba datang kembali. Orang itu membawa pekerjaan yang cukup besar, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama datang menemuinya. Tanpa diduga, temannya itu menawarkan kerjasama dalam sebuah usaha yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Semua kejadian itu sebenarnya terlihat biasa saja, tidak ada yang benar-benar spektakuler. Namun bagi lelaki itu, semuanya terasa seperti jawaban dari doa-doa yang selama ini ia panjatkan dengan penuh kegelisahan. Kini ia mulai memahami sesuatu. Perubahan terbesar bukan terjadi di luar dirinya. Perubahan itu justru dimulai di dalam hatinya. Ketika hatinya dipenuhi ketenangan, ia menjadi lebih sabar menghadapi kesulitan. Ketika hatinya dipenuhi keyakinan, ia tidak lagi mudah putus asa. Dan ketika ia memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah dengan kesadaran penuh, ia merasakan keberkahan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi warna jingga yang indah, lelaki itu kembali datang ke pesantren Sunan Giri. Ia berjalan dengan langkah yang jauh lebih ringan dibandingkan saat pertama kali datang. Ketika akhirnya ia bertemu dengan sang wali, ia langsung menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat. "Guru," katanya dengan suara yang penuh haru, "saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hidup saya memang belum sempurna, tetapi hati saya sekarang terasa jauh lebih tenang." Sunan Giri hanya senyum. Beliau tidak terlihat terkejut, seolah-olah memang sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan suara yang lembut beliau berkata, "Ketika hati manusia kembali kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan yang sebelumnya tidak terlihat." Lelaki itu terdiam mendengar kalimat tersebut. Kini ia benar-benar memahami maksud dari nasihat yang diberikan kepadanya. Amalan yang terlihat sederhana itu ternyata bukan sekadar bacaan. Ia adalah sebuah cara untuk menghidupkan kembali hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Dan ketika hubungan itu kembali hidup, maka kehidupan pun perlahan mulai menemukan jalannya. Pelajaran besar dari amalan yang sederhana. Sejak hari itu, kehidupan lelaki tersebut memang tidak berubah secara ajaib dalam satu malam. Ia masih harus bekerja, masih harus menghadapi berbagai tantangan hidup, dan masih harus berjuang seperti manusia lainnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah kembali seperti dulu. Cara ia memandang hidup telah berubah. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai tanda bahwa Allah meninggalkannya. Sebaliknya, ia mulai memahami bahwa setiap ujian adalah cara Allah mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada hambanya. Amalan sederhana yang diajarkan Sunan Giri telah mengajarkannya satu pelajaran yang sangat dalam. Bahwa, seringkali manusia merasa doanya tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hatinya sendiri terlalu dipenuhi kegelisahan, ketakutan, dan keraguan. Ketika hati penuh kegaduhan, doa terasa berat. Ketika hati dipenuhi keputusasaan, harapan menjadi redup. Namun, ketika hati kembali tenang dan mengingat Allah dengan penuh kesadaran, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Manusia menjadi lebih sabar, lebih ikhlas,
lebih yakin bahwa setiap jalan yang Allah berikan pasti memiliki hikmah. Lelaki itu kini memahami bahwa rahasia dari amalan tersebut bukanlah semata-mata pada jumlah bacaan, bukan juga pada angka yang diulang ratusan kali, tetapi pada kesadaran hati ketika menyebut nama Allah. Kalimat bismillah yang selama ini terasa biasa, kini menjadi pengingat yang sangat dalam baginya. Setiap kali ia mengucapkannya, ia merasa seperti sedang menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah. Dan dari situlah ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Kadang yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah keajaiban yang tiba-tiba mengubah hidup kita, tetapi hati yang kembali hidup, hati yang yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Karena ketika hati telah kembali dekat kepadanya, jalan yang sebelumnya terasa buntu, perlahan akan terbuka. Bukan selalu dengan cara yang besar dan mengejutkan, tetapi seringkali melalui langkah-langkah kecil yang penuh keberkahan. Dan dari kisah itu, banyak orang kemudian menyadari satu hal, bahwa di balik amalan sederhana yang diajarkan para wali, sering tersembunyi pelajaran besar tentang bagaimana seorang manusia seharusnya kembali mengingat Tuhannya. Sahabat Cakis, dari kisah ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Terkadang yang membuat hidup terasa buntu bukan karena Allah tidak membuka jalan, tetapi karena hati kita terlalu jauh darinya. Ketika hati kembali tenang, ikhlas, dan mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, seringkali jalan yang sebelumnya terasa mustahil perlahan mulai terbuka. Amalan yang terlihat sederhana ternyata bisa menjadi pengingat agar kita kembali menyandarkan segala urusan kepada Allah. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar seorang hamba bukan pada usahanya semata, tetapi pada kedekatannya dengan Tuhannya. Jika kisah ini memberi manfaat atau menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana. Insya Allah, kami akan membaca komentar Anda dan mendoakan semoga Allah memudahkan segala urusan dan hajat Anda. Jangan lupa subscribe channel Cakis, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan hikmah dari kisah-kisah Islami seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan kisah penuh hikmah lainnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.